Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Amalia, dosen pengampu pada mata kuliah saluran transmisi. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Smith chart. Apa itu Smith chart? Smith chart atau diagram Smith pertama kali diperkenalkan oleh Philip Smith pada tahun 1939. Smith chart merupakan kalkulator grafis atau nomogram yang dirancang untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan saluran transmisi dan rangkaian penyesuai. Diagram ini digunakan untuk mempresentasikan parameter-parameter impedansi dan admitansi dalam domain kompleks. Smith chart memetakan fungsi kompleks seperti impedansi, koefisien refleksi, serta fungsi lainnya ke dalam bentuk grafik polar yang memudahkan analisis rangkaian RF dengan menggunakan pendekatan visual. Smith chart paling sering digunakan dalam konteks desain sistem transmisi. Dengan Smith chart, kita dapat menganalisis bagaimana impedansi berubah sepanjang saluran transmisi, serta bagaimana menyesuaikan impedansi untuk memaksimalkan efisiensi sistem. Penampakan Smith chart dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar Smith chart ini dapat di-download pada link yang tertera. Ada beberapa parameter saluran yang dapat diperoleh dari diagram Smith chart, yaitu impedansi dan admitansi, resistansi dan reaktansi, konduktansi dan suseptansi, VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio, koefisien refleksi, serta panjang saluran dalam lambda. Dalam penggunaan diagram Smith, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menempatkan impedansi. Impedansi atau yang disimbolkan dengan Z adalah ukuran hambatan atau penolakan yang dihadapi oleh arus listrik saat bergerak melalui satu komponen. Dalam hal ini, Z dinyatakan dengan R tambah JX, di mana R adalah resistansi, X adalah reaktansi, dan J adalah bilangan imajiner yang digunakan untuk menunjukkan komponen reaktif. Resistansi atau R adalah bagian dari impedansi yang mengukur sejauh mana suatu komponen atau material menghambat aliran arus listrik. Resistansi ini dihasilkan oleh elemen pasif seperti resistor. Reaktansi yang disimbolkan dengan X adalah bagian dari impedansi yang mengukur sejauh mana satu komponen dapat menyimpan atau melepaskan energi dalam bentuk medan listrik atau medan magnet. Reaktansi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaktansi kapasitif yang disimbolkan dengan Xc. Yang kedua adalah reaktansi induktif yang disimbolkan dengan XL. Reaktansi kapasitif dihasilkan oleh kapasitor. Nilai dari reaktansi kapasitif adalah negatif, dinyatakan dengan Xc sama dengan min 1/omega omega C, di mana omega adalah frekuensi sudut yang diperoleh dari 2πf, dan C adalah kapasitansi. Reaktansi induktif dihasilkan oleh induktor. Nilai reaktansi induktif adalah positif, dinyatakan dengan XL sama dengan omega L, di mana omega adalah frekuensi sudut atau 2πf, dan L adalah induktansi. Interpretasi geometris pada Smith chart. Smith chart ini merupakan bidang dua dimensi yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merepresentasikan nilai resistansi atau nilai R. Bisa dilihat pada gambar yang diberi garis merah ini merupakan nilai resistansi. Dan pada sumbu Y, ini merepresentasikan nilai reaktansi atau nilai JX. Terdapat dua kondisi pada reaktansi. Bagian atas menunjukkan nilai positif dan bagian bawah menunjukkan nilai negatif. Reaktansi positif ini merupakan reaktansi induktif. Keterangannya dapat kita lihat di samping.
tertulis wavelength toward generator, yaitu menuju ke generator. Kemudian, reaktansi yang bernilai negatif merupakan reaktansi kapasitif. Keterangannya di sini dapat kita lihat wavelength toward load, menuju ke beban. Satu lingkaran Smith chart ini bernilai 1/2 lambda. Untuk yang pertama, mari kita lihat nilai resistansi. Nilai resistansi dimulai dari 0,0. Yang gambar garis merah ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, sampai 0,1 dan seterusnya. Garis dari 0,0 hingga 0,1 terdapat 10 garis, sehingga satu garis ini memiliki nilai 0,01. Sehingga dari 0,0 menuju garis pertama, ini bernilai 0,01. Kemudian ini 0,02, 0,03, 0,04, sampai 0,1. Begitu pula pada 0,2. Untuk 0,3 terdapat 5 garis, sehingga satu garis bernilai 0,02. Dari 0,02 menuju garis selanjutnya adalah 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, dan 0,3. Begitu pula dengan 0,4 dan 0,5. Untuk 0,6 hanya terdapat 2 garis, sehingga nilai satu garis itu adalah 0,05. Jadi ini dari 0,5 menuju garis selanjutnya yaitu 0,55 lalu 0,6. Begitu pula sampai di 1,0. Garis selanjutnya dari 1,0 menuju garis selanjutnya yaitu 1,1, lalu 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya. Untuk reaktansi, itu kita mulai juga dengan 0,0. Tapi kita arahnya ke atas atau ke bawah. Dimisalkan nilai reaktansi kita yaitu min Jx, artinya dia bernilai kapasitif, sehingga kita ke arah bawah. Dapat kita lihat dari 0,0, ini 0,1, kemudian 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 1, 1,2, 2, dan seterusnya.
garis ini terhubung hingga ke dalam sumbu ini. Terpusat di sini garisnya. Jadi semuanya terpusat di sini. Jadi nanti silahkan digambar baik-baik dan dihubungkan dengan baik. Begitu pula dengan reaktansi induktif. Apabila Jx-nya bernilai positif, artinya kita menggambarnya ke atas. Jadi 0. Di sini kita mulai dari 0,0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya di sini 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. Semua garis ini terhubung ke pusat ini. Jadi silahkan digambar dan ditempatkan nilai impedansinya berdasarkan garis-garis yang ada di dalam Smith chart. Misal kita punya satu contoh soal. Nilai impedansi satu saluran yaitu 0,8 ditambah J 0,5. Maka yang harus kita cari pertama yaitu resistansinya 0,8. 0,8 itu di sini. Saya ganti warnanya ke warna merah. Saja ini 0,8. Kemudian karena dia 8 ditambah 0,8 ditambah J 0,5, reaktansinya bernilai positif, kita mengarahkan garis kita ke atas. Kita cari sampai nilainya di 0,5. Nah, 0,5-nya di sini. Maka disinilah titik untuk 0,8 impedansi 0,8 ditambah J 0,5. Kemudian satu soal lagi, misalkan kita memiliki saluran dengan nilai impedansi atau nilai Z-nya adalah 1,2 dikurang J 1,0. Saya ganti ke warna hijau. Ini 1,2. Karena nilai J-nya karena nilai reaktansinya bernilai negatif, maka kita bergerak ke bawah. 1,2 dikurang J 1,0. 1,0 dia di sini. Maka penggambaran impedansinya itu di Smith chart itu di sini nilainya yang diberi X. Sampailah kita pada bagian akhir materi ini mengenai pengenalan Smith chart. Bagian akhir ini merupakan latihan, yaitu berisi soal yang dikerjakan secara mandiri. Soalnya yaitu tentukan lokasi titik-titik impedansi ternormalisasi berikut ini. Pada soal terdapat 6 titik, ke-6 titik ini dikerjakan di Smith chart.
Jadi tentukan ke-6 titik ini pada diagram Smith. Untuk mendapatkan jawaban dari soal ini dapat ditemukan pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.